Kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 5 wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu materi tentang teori kuantitas uang, pemikiran ekonomi dari Irving Fisher. Langsung saja ke latar belakang dari materi kami pada hari ini. Irving Fisher adalah seorang ekonom Amerika yang berpengaruh di abad ke-20. Ia dikenal karena kontribusinya pada teori kuantitas uang dan teori bunga. Fisher juga secara aktif memberikan nasihat kebijakan ekonomi kepada pemerintah Amerika Serikat dan melakukan penelitian interdisipliner di bidang ekonomi, kesehatan, dan nutrisi. Pentingnya teori ini dalam perekonomian modern terutama terlihat dari kontribusinya terhadap teori-teori ini. Selanjutnya ada teori kuantitas uang pemikiran ekonomi Irving Fisher. Teori kuantitas uang Irving Fisher menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian, tingkat harga barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi secara umum. Fisher mengemukakan bahwa ketika jumlah uang yang beredar meningkat, hal ini cenderung menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, yang dapat mendorong naiknya harga barang dan jasa karena permintaan yang lebih besar. Teori kuantitas uang Fisher juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Jika pertumbuhan uang berlebihan tanpa peningkatan yang sesuai dalam produksi barang dan jasa, ini dapat menyebabkan inflasi atau bahkan hiperinflasi yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada karya terpenting dari Irving Fisher yang berkaitan dengan ekonomi uang. Yang pertama ada The Processing Power of Money pada tahun 1911. Dalam buku ini, Fisher menyajikan teori kuantitas uang dengan sangat rinci. Ia memperkenalkan persamaan moneter yang sekarang dikenal sebagai Fisher Indentifier, yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar berbanding lurus dengan tingkat harga dan kecepatan pergerakan uang. Fisher juga membahas pentingnya keseimbangan antara uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Yang kedua ada The Theory of Interest pada tahun 1930. Dalam buku ini pula, Fisher mengembangkan teori bunga berdasarkan konsep jumlah waktu dan jumlah uang. Dia memperkenalkan konsep teori bunga jumlah uang beredar, di mana tingkat bunga nominal ditentukan oleh tingkat hasil real dan inflasi yang diharapkan. Yang ketiga ada The Money Illusion pada tahun 1928. Dalam esai ini atau dalam buku ini, Fisher membahas konsep ilmu uang bahwa perubahan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi atau deflasi seringkali bersifat ilusi. Dia menekankan pentingnya memahami nilai real uang dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fisher tentang teori kuantitas uang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara jumlah uang dalam suatu perekonomian, tingkat harga, dan perekonomian secara umum. Kegiatan teorinya terus menjadi dasar banyak analisis ekonomi modern dalam menangani sebuah masalah politik maupun politik moneter ataupun fiskal. Teori Irving Fisher terus menjadi dasar banyak analisis ekonomi modern dalam menangani masalah politik moneter dan fiskal. Selanjutnya ada konsep teori kuantitas uang dari pemikiran ekonomi Irving Fisher. Konsep teori kuantitas uang Irving Fisher merupakan
teori makroekonomi yang menyatakan adanya hubungan langsung antara jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, tingkat harga barang dan jasa, dan tingkat kegiatan ekonomi secara umum. Teori ini merupakan kontribusi penting Irving Fisher terhadap pemahaman fenomena keuangan dan inflasi. Selain itu, Irving Fisher juga menghubungkan konsep teori kuantitas uang dengan nilai real uang, yaitu nilai uang yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Ia memperingatkan terhadap kesalahpahaman tentang uang yang mana orang seringkali gagal mempertimbangkan dampak inflasi ataupun deflasi ketika mengambil keputusan ekonomi. Secara keseluruhan, konsep teori kuantitas uang Irving Fisher memberikan landasan yang kuat bagi memahami hubungan antara jumlah uang, tingkat harga, dan aktivitas perekonomian, serta pentingnya pengendalian kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas perekonomian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia. Selanjutnya, ada kebijakan moneter berdasarkan teori kuantitas uang Irving Fisher, termasuk 1. Pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Misalnya, jika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar untuk mencegah inflasi, mereka dapat meningkatkan suku bunga. Sebaliknya, jika mereka ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, mereka dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. 2. Pengendalian kredit. Bank sentral juga dapat menggunakan kebijakan pengendalian kredit untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Mereka dapat menetapkan persyaratan kredit yang lebih ketat atau memperketat aturan pemberian pinjaman oleh bank komersial untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. 3. Pembelian atau penjualan efek keuangan. Bank sentral dapat membeli atau menjual efek keuangan seperti obligasi pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dengan membeli efek keuangan, bank sentral menyediakan likuiditas tambahan ke pasar, sementara penjualan efek keuangan dapat menarik uang dari pasar. 4. Pengaturan cadangan bank. Bank sentral juga dapat mengatur cadangan bank, yaitu jumlah uang yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai bagian dari persyaratan regulasi. Mengubah persyaratan cadangan dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk membuat pinjaman dan oleh karena itu mengatur jumlah uang yang beredar. 5. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Tindakan ini dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dan akibatnya jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan moneter berbasis teori kuantitas uang Fisher adalah untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan pertumbuhan uang yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi real serta untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal dalam teori ekonomi kuantitas uang Irving. Kebijakan fiskal dalam teori ekonomi kuantitas uang Irving Fisher berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur keuangan publik, termasuk pengeluaran dan pendapatan, dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi dan inflasi. Teori ini menekankan bahwa kebijakan fiskal harus bekerja bersama dengan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi yang seimbang. Salah satu contoh kebijakan fiskal dalam teori ini adalah pengaturan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Misalnya, pemerintah pajak atau peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja konsumen dan investasi. Sebaliknya, kenaikan pajak atau pemotongan pengeluaran pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi permintaan agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam konteks teori ekonomi kuantitas uang Fisher dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan moneter.
Berikut adalah beberapa kritik umum yang ditujukan pada teori Irving Fisher. 1. Sederhana dalam asumsi. Teori kuantitas uang Fisher sering dikritik karena bergantung pada asumsi yang terlalu simplistik, seperti anggapan bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar tidak mempengaruhi tingkat suku bunga. Namun kenyataannya, hubungan antara kuantitas uang, tingkat harga, dan suku bunga jauh lebih kompleks dari yang dijelaskan dalam teori ini. 2. Kehilangan relevansi dalam ekonomi modern. Ada pendapat bahwa teori kuantitas uang Fisher kehilangan relevansinya dalam ekonomi modern yang lebih kompleks dan global. Dinamika ekonomi saat ini, seperti perubahan cepat dalam teknologi keuangan dan globalisasi, mungkin memiliki dampak yang berbeda terhadap hubungan antara kuantitas uang dan tingkat harga daripada yang dijelaskan dalam teori ini. Kesimpulan, Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Begitu pula sebaliknya. Ya udah tutup. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.